Untuk materi yang terakhir dari Pamirsa, monggo Pak, silakan. Baik, terima kasih Mas Amin. Oke, ini contoh yang terakhir ya Bapak Ibu ya. Jadi review sebentar. Tadi Bu Hepatika sudah memberi contoh ya di bidang kesehatan dan bidang sosum ya, dengan data mostly gambar ya, dan melakukan apa segmentasi ya. Kemudian apa lagi tadi. Kemudian untuk Pak Aldi di bidang farmasi melakukan tugas klasifikasi ya, classification task terhadap data gambar. Kemudian Bu Vina tadi membandingkan dua cara ya. Cara yang pertama yang retrieval itu intent classification ya. Jadi mengklasifikasikan intent, jadi inputnya, teks inputnya kita yang masuk, kemudian dibandingkan dengan yang ada di database ya. Kemudian yang satu lagi generatif, ini tugas generatif. Jadi datanya teks, kemudian melakukan membandingkan yang tugas klasifikasi dan generatif. Nah di sini di penelitian saya yang yang pernah saya lakukan tahun 2021 ya. Ini waktu saya sekolah S2 waktu itu, tapi bukan tesis. Ya, ini project kelas. Eh, jadi waktu itu mata kuliah spasial data analisis ya, analisis data spasial. Di sini nanti akan melibatkan data gambar, kemudian vektor data dari data kepadatan penduduk ya, dan data kasus apa namanya kasus TBC. Jadi judulnya ini pemetaan perumahan ya, settlement perumahan untuk memodelkan kepadatan penduduk ya, dalam analisis spasial risiko penyakit. Nah, jadi uh, kita tahu bahwa ada penyakit ya yang di situ penyebarannya berkorelasi dengan faktor spasial. Nah, di antara faktor spasial yang biasanya dicari korelasinya itu adalah kepadatan penduduk. Ya. Di sini ada beberapa penelitian terdahulu ya yang menginvestigasi korelasi kepadatan penduduk dengan DBD dan malaria, dengan measles itu apa tuh? Kusta atau apa ya? Kemudian dengan tuberkulosis. Kemudian di tahun 2020, 2019 itu coronavirus ya. Nah, masalahnya adalah uh, di banyak tempat ya, di antaranya di Indonesia, kepadatan penduduk itu dihitungnya adalah luas wilayah administratif ya, dibagi dengan jumlah populasi. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah itu representatif ya, menggambarkan kepadatan penduduk? Di mana banyak area yang hijau-hijau, ya, hutan-hutan, sawah-sawah, sungai, danau yang tidak ada orang di situ. Ya. Nah, kemudian waktu itu saya kepikiran, ah, biar gampang karena proyek kelas ya, yang gampang aja deh. Kita coba bandingkan cara lama ya, kemudian dengan cara yang kita usulkan yaitu kepada penduduk itu kita fokuskan di perumahan saja. Ya, ya lebih make sense ya. Kita ingin apa namanya mengabaikan area-area selain pemukiman. Nah, pertanyaannya gimana kita akan mengesampingkan ya, mengabaikan selain pemukiman dan fokus ya, mensegmentasi ya, atau memapping si pemukiman tersebut. Nah, pentingnya apa penelitian ini? Ya, yaitu pemodelannya jelas harusnya ya lebih bagus. Hipotesisnya seperti itu. Harusnya lebih bagus. Kalau pemodelannya lebih bagus, maka harusnya analisnya lebih bagus. Ketika semuanya lebih bagus, maka prediksinya harusnya lebih akurat. Nah, pada waktu itu 2021 ya, saya coba cari-cari pekerjaan ya yang masih menggunakan cara lama.
Maksudnya uh, pemodelan kepada penduduknya itu administratif area, luas administratif area dibagi jumlah penduduk. Nah, pada waktu itu saya bisa saja menggunakan data COVID. Cuman masalahnya adalah ini data COVID ini debatable ya. Karena ya ada yang bilang ini COVID ini konspirasi. Buktinya banyak tuh orang nggak COVID di COVID kan biar dapat apa itu bantuan ya, biar gratis. Nah, artinya ini data akan dipermasalahkan ya karena nggak reliable. Maka oke, mungkin menarik saya menggunakan data itu, tapi akan dipertanyakan sehingga saya akan menggunakan data DBC nantinya. Nah, tapi ketika melihat penelitian yang pada saat itu sudah ada ya tentang COVID, mereka masih pakai pemodelan cara lama. Ya, di sini ada beberapa ya yang uh, melihat korelasi antara population density dengan DBD ya. Tahun 2020 masih ada pakai cara lama. Ada juga yang sudah pakai data COVID ya, 2021, tapi masih pakai cara pemodelan lama. Nah, ada satu saya temukan, dia pakai settlement mapping, tapi untuk melihat kepadatan penjual rokok. Maksudnya di suatu wilayah itu yang jual rokok itu seberapa banyak sih. Nah, tentu tujuannya beda ya dengan apa yang akan kita lakukan. Sehingga kita masih bisa melanjutkan penelitian, ya masih ada knowledge gap di situ. Jadi sepanjang ya, pengetahuan kami yang pendek ini, ya belum ada yang coba membandingkan apa pemodelan populasi ya dengan cara lama administratif area dibanding dengan yang fokus di pemukiman. Kemudian eh, apa namanya menggunakan satelit imagery ya. Kita mapping, kita jadi eh, kita nggak bisa nih melakukan setup mapping manual ya karena ya muka bumi ini terlalu apa ya terlalu luas untuk dilakukan apa satu-satu sehingga ini gimana caranya ya kita pakai apa peta satelit. Nah, yang jadi pertanyaan ini di misteri yang mau dipecahkan di penelitian ini. Oke, secara hipotesis ya, saya bilang harusnya korelasi akan lebih bagus kalau kita fokus di pemukiman saja ya. Itu hipotesis. Tapi saya nggak bisa ngomong tanpa data. Saya nggak bisa ngomong dengan data karena saya nggak pegang, maksudnya nggak pegang hasil perbandingannya. Sehingga saya harus buktikan ya melalui penelitian bahwa ini itu benar lebih bagus. Ya, kalau tanpa penelitian ya kita nggak bisa ya omong doang. Nah, itu pertanyaan apa misterinya apakah beneran ya bisa. Nah, kita akan buktikan itu di hipotesisnya bisa. Nah, kemudian kalau bisa, maka seharusnya ya, satellite mapping itu satellite mapping itu bisa membantu ya untuk memfokuskan area dan meningkatkan korelasi. Ya, hipotesisnya bisa juga. Jadi kontribusi dari penelitian saya ini yang pertama adalah pemodelan kepada penduduk yang baru, kemudian cara untuk make it possible ya, cara untuk membuatnya mungkin untuk dilakukan, yaitu dengan pendekatan uh, data science. Nah, data yang saya gunakan karena COVID itu khawatir diperdebatkan ya,
maka saya lebih memilih untuk tuberkulosis, menggunakan data tuberkulosis. Nah, kapan kita mengatakan bahwa model baru lebih baik dari model lama? Oh, kalau korelasinya lebih tinggi, ya positif korelasinya lebih tinggi. Nah, asumsi tersebut ya kita ambil dari bagaimana cara tuberkulosis itu ditransmisikan ya dari lewat pernapasan ya, lewat udara. Jadi artinya semakin banyak orang ngumpul, itu semakin chance apa untuk tersebarnya semakin banyak. Nah, kita eh, berangkat dari asumsi tersebut untuk mengatakan bahwa kalau korelasinya lebih tinggi, lebih positif, lebih tinggi, maka eh, model saya itu berarti lebih bagus daripada model lama. Nah, meskipun saya menggunakan data tuberkulosis, tapi karena cara penyebarannya sama, yaitu lewat pernapasan, lewat udara, maka seharusnya ya mungkin ini punya implikasi juga terhadap COVID-19 ya pada saat itu. Nah, kemudian saya pada waktu itu karena keterbatasan hanya bisa memproses 2 provinsi, ya. 58 kabupaten dan 15 kota. Ya. Waktunya sedikit dan ya cukup capek juga waktu itu. Eh, ya bagaimanapun penelitian ini ada kekurangannya. Ya entah kenapa pada waktu itu nggak semua data saya dapat ya, makanya akhirnya terbatas. Oke, jadi ada data jumlah populasi, data wilayah area administratif, data tuberkulosis, data settlement map. Nah, waktu itu saya mikir, ini kalau saya dengan waktu yang semepet itu, kalau saya proses yes, muka bumi dari 2 provinsi itu, wah akan lama sekali. Akhirnya karena saya fokus di modeling, maka ya udah deh, kita pakai hasil mappingnya orang. Waktu itu nyari juga bingung, akhirnya ada teman yang ngasih ini ada nih hasil ada di websitenya Uni Eropa. Terus saya kunjungi, kemudian saya lihat, oh ada nih, alhamdulillah, berarti dilanjut penelitiannya. Kalau nggak ada, mungkin mandek waktu itu, ganti judul. Nah, kemudian ada data wilayah administratif. Nah, tapi meskipun ya apa namanya segmentasi atau pemetaan pemukimannya tidak saya lakukan sendiri, tapi di sini pesan yang mau saya sampaikan adalah bahwa tanpa bantuan AI, wah penelitian ini akan sangat susah. Ya kan nggak mungkin manual satu-satu ya. Muka bumi dari 2 provinsi itu disegmentasi pakai tangan, pakai manual ya. Wah itu kayaknya nggak mungkin ya. Mending mending nggak usah. Nah, hasil dari mapping itu kemudian bisa dimanfaatkan untuk tadi analisis pemodelan yang baru. Jadi ini contoh stepnya ya. Jadi ada map dasar, kemudian ada boundary, kemudian kita ambil yang hasil satu elemen juga sama, nanti pixelnya dihitung-hitung. Ini saya skip aja ya, intinya hitung. Jadi 1 pixel itu nantinya jadi berapa meter gitu. Ya bla bla bla. Ada apa namanya? Ada uh, outlier, jadi harus dicek. Ya bla bla bla. Nah akhirnya saya dapatkan ya sumbu x itu jumlah. Jadi ada sumbu x itu kepadatan penduduk, kemudian sumbu y itu jumlah kasus. Nah, di sini ini berarti data real dari BPS dan data kepadatan penduduk model yang baru dan model lama. Jadi ada 2 gambar ya. Nah, kalau dilihat di sini, ini ada outlier nih, yang 3 titik di atas ini. Sehingga kita nggak bisa proses, kita nggak bisa analisis seperti ini. Kemudian kita perlu ubah ya, menjadi rank based correlation. Jadi menggunakan kalau di statistik itu Spearman ya. Tidak menggunakan Pearson correlation, tapi menggunakan Spearman
correlation. Nah, dari sini, dari rank base ini kita bisa lihat, oh, ada tren. Ada tren nih. Ya, regression lainnya bisa lah kita kita bisa gunakan sebagai prediction. Jadi di pekerjaan saya ini ada dua unsur ya. Yang pertama deskriptif, yaitu dengan correlation, berarti menghitung korelasi. Kemudian ada prediktif, ya dengan regression line ini, linear regression ini. Nah, kalau kalau korelasinya positif, kita bisa gunakan regression line ini untuk memprediksi nih kalau ada kota baru di Indonesia ini dengan kepadatan sekian, maka kemungkinan jumlah kasusnya itu akan sekian. Seperti itu. Oke. Nah, jadi kalau dibandingkan ya cara lama ini yang row sama row topi ini kalau dibandingkan ternyata cara baru korelasinya lebih tinggi. Ya. Nah, dia insignifikan karena jumlah datanya kecil ya. Makanya kalau statistik kalau jumlah datanya kecil, kadang dipertanyakan kalau ini nggak signifikan nih. Nah, tapi untuk data 5873 provinsi, kota dan kota madya, dia uh, dianggap signifikan. Sehingga apa namanya hasil analisis ini dianggap signifikan. Ya. Ini kalau kalau nggak signifikan mungkin paper saya di reject. Nggak signifikan, datanya kurang. Nah, dari sini kita lihat bahwa korelasinya itu 0,673 ya untuk pemodelan baru yang termasuk yang di mana di sini insight insight apa namanya? Insight tambahannya yaitu kasus TB itu berkorelasi positif ya dalam medium ya dengan level medium ya, berkorelasi terhadap kepadatan penduduk seperti itu. Jadi konklusinya di sini berkontribusi terhadap pemodelan yang lebih baik dan pendekatan AI dan sains data untuk make it possible. Kemudian tadi ya yang TB-nya ternyata korelasinya cukup tinggi terhadap jumlah kepadatan penduduk. Oke, kurang lebih itu karena waktunya sudah 15.20. Mungkin saya akhiri, kita bisa lanjut ke sesi diskusi ya kalau ada yang ingin ditanyakan. Saya kembalikan ke moderator.